Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di segmen Besti Belajar Substansi. Perkenalkan, saya dengan Anggun. Saya Dian. Hari ini kita kedatangan narasumber kita dari Bapepti. Ada Ibu. Saya Santi dari Biro Pengawasan. Ya, dengan Seno juga dari Biro Pengawasan. Ya. Hari ini kita belajar tentang pengawas perdagangan berjangka komoditi. Yang ingin saya tanyakan, apa saja yang menjadi subjek dari pengawasan berjangka komoditi, Bu? Ya, selamat siang Mbak Anggun, Mbak Dian. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan karena telah memberi kesempatan kepada kami untuk hadir di Pusdin terkait dengan perdagangan berjangka komoditi. Sebenarnya lingkupnya ada 3. Jadi ada perdagangan berjangka komoditi, sistem bersih gudang, dan pasar lelang komoditas. Jadi tusi di Bapepti ada 3 ruang lingkup pengawasannya, dan masing-masing itu untuk perdagangan berjangka komoditi itu sendiri ada perdagangan pasar fisiknya seperti CPO, timah, kemudian emas digital, dan pasar fisik aset kripto. Kemudian kalau untuk di pasar berjangkanya ada multilateral dan bilateral, kemudian ada penyaluran aman ke luar negeri seperti itu ya. Dan untuk di sistem bersih gudang itu adalah kita pengawasan ke kelembagaan maupun transaksi dari sistem bersih gudang itu sendiri. Jadi ada pengelola gudangnya, ada dari pusat registrasinya, kemudian dari lembaga uji mutu kesesuaiannya seperti itu, dan transaksi bersih gudang itu sendiri. Dan untuk pasar lelang itu penyelenggaraan pasar lelangnya. Bisa ditambahkan? Ya, mungkin sedikit menambahin yang udah disampaikan dari Ibu Santi. Jadi untuk perdagangan berjangka itu mekanismenya sendiri melibatkan pembelian dan penjualan terkait kontrak berjangka komoditi. Tapi mereka ini antara pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung gitu, melainkan memperdagangkan kontrak berjangkanya di bursa berjangka. Di situ tercantum nanti ada harga kontrak, termasuk jangka waktu penyerahan berjangkanya akan disampaikan kapan. Kira-kira seperti itu sih. Ya, kalau yang sebelumnya itu kita kan ngobrol dengan pengawas perdagangan di tertib niaga ya. Kalau mereka itu kan biasanya turun ke daerah. Nah, kalau di Bapepti kayak gimana? Turun ke daerah juga nggak? Karena kita pengen tahu, ada nggak sih keterlibatan pemerintahan daerah itu untuk membantu pengawasan pemerintahan pusat gitu? Ya, sama mungkin pada prinsipnya ya, untuk pengawasan di Bapepti itu ruang lingkupnya seluruh Indonesia. Karena memang kalau untuk yang perdagangan berjangka komoditi, pialang-pialangnya itu pelaku usahanya ada yang di daerah, jadi ada yang di pusat di Jakarta, ada juga yang di daerah seperti itu. Nah, untuk yang sistem bersih gudang dan pasar lelang komoditas itu juga gudang-gudang tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, jadi bahkan sampai ke kabupaten-kabupaten. Dan untuk yang pasar lelang memang adanya di provinsi seperti itu, jadi memang menyebarlah ruang lingkupnya di seluruh Indonesia gitu. Nah, untuk keterlibatan daerahnya itu memang lebih ke koordinasi ya, kalau untuk yang sistem bersih gudang, karena memang gudang-gudang itu kan sudah dihibahkan nih ke kabupaten ya, jadi pemerintah daerah khususnya Dinas Perindustrian Perdagangan memang bertanggung jawab atas aset yang dimilikinya. Nah, di situ harus memastikan bahwa implementasi SRG itu dapat berjalan dengan baik. Sedangkan untuk pasar lelang komoditas itu lebih ke provinsi, pemerintah provinsi ya, jadi itu untuk dari sisi penyelenggaraan pasar lelang komoditasnya seperti itu. Ya, kembali juga sama mungkin seperti halnya di SRG dan PLK ya. Jadi untuk di industri PBK atau perdagangan berjangka komoditi itu sendiri, memang kantor pusat itu tersebar di seluruh Indonesia. Tapi kebanyakan untuk kantor pusatnya itu pialang berjangka ada di kota-kota besar. Antara lain seperti Jakarta, Bandung, mungkin juga di Surabaya, yang Bu Santi juga tahu gitu. Sebelum memang Bu Santi pernah juga di PBK sebelumnya, di bidang PBK gitu. Nah, kemudian untuk kantor cabang itu sendiri itu tersebar di provinsi khususnya ya, di seluruh Indonesia gitu. Nah, mungkin kalau untuk di industri PBK terkait keterlibatan di daerah sifatnya sama juga tadi sampaikan Bu Santi, lebih ke koordinasi ya. Biasanya juga misalkan terkait handle pengaduan ya gitu di yang ada di cabang atau di daerah, itu mungkin
apabila nantinya ada panggilan atau misalnya ada pemeriksaan dari Apgakum di daerah, itu juga biasanya bersurat ke kami di Bapepti supaya minta untuk pendampingan atau pemanggilan sebagai saksi ahli gitu. Kira-kira seperti itu sih. Sebagai ahli atau pada saat penyidikan mungkin Iya. harus koordinasi dengan aparat penegak hukum di daerah, seperti iya. itu. Luas juga ya Bu, ruang lingkup kompleks ya. Iya, Ya, kompleks. karena nasional Bu, ya. Nasional. Terus apa aja nih yang jadi suka duka dalam pengawasan di daerah di seluruh Indonesia lah? Suka dukanya. Banyak nih kayaknya. Ini sebenarnya kita kan Kayak banyak sukanya. Banyak sukanya. pengawasannya itu kan yang seperti yang di PBK itu kan sebenarnya nggak kelihatan ya, barangnya tuh nggak Iya, ada. nggak ada. Iya, iya. Intangible, sedangkan kalau yang di SRG dan PLK itu ada kelihatan. Jadi ini Iya. benar-benar Dua hal yang berbeda ya. Dua hal yang berbeda ya. Jadi kita mengawasi yang kelihatan dan tidak kelihatan gitu, Iya, seperti itu ya. iya. Sukanya dulu kali ya. Sukanya dulu, sukanya. Sukanya dulu. Ya kita bisa bisa jadi paham industri ini ya, baik yang tadi yang kelihatan dan tidak kelihatan gitu, Iya, bagaimana menanganinya seperti apa, belajar dan belajar, karena kan industri ini dinamis, kita harus belajar dan belajar. Kemudian ini tempatnya karena ruang lingkupnya seluruh Indonesia ya, kita jadi paham nih dari Sabang sampai Merauke, karena kita harus tugas ke daerah-daerah seperti itu yang sebelumnya belum pernah kita datangi. Akhirnya kita datangi nih, oh ternyata Indonesia luas ya, oh di sini ternyata bagus juga ya. Nambah teman baru ya Bu ya. Iya, kita jadi tahu, Banyak paham baru. gitu ya. Lihat dari sisi ini istilahnya dari gedung ke gudang gitu. Kalau yang pelaku PBK kan mungkin di gedung-gedung gitu. Kalau yang SRG kan di gudang-gudang gitu ya. Jadi kita paham di semua lini lah seperti itu. Kemudian kalau dari sisi dukanya, karena itu tadi lokasi ada yang jauh nih, ada ibaratnya darat, laut, udara nih kita bisa ke pelosok-pelosok, ada bahkan yang mungkin Terjauh gudangnya tuh harus di kemana, ke Bu? sungai nih, Terjauh ada tuh kemana? buaya nih seperti itu. Terjauh. Sebenarnya kita ada Ingat ya, gudang di Papua ya, Oh, di tapi Papua. itu Di Merauke Bu Santi? Atau iya, di Merauke bener ya? tapi karena tidak aktif jadi mungkin belum ini ya. Jadi lebih ke yang Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa itu mungkin seperti itu, karena memang harus ada yang melintasi sungai, ada yang harus perjalanan mungkin setelah terbang kita harus darat lagi 8 jam, 10 jam bahkan lebih dari itu gitu. Jadi memang itu suka dan dukanya juga gitu. Jadi terus bertemu orang mungkin yang selama ini kita tidak tahu kehidupan di nelayan seperti apa sih, kita lihat oh ikan ini nih, kita ke gudang ikan, ke telur ikan terbang itu yang ada di Sulawesi, yang ternyata mereka ngambilnya itu di Kepulauan Arafuru, harus di laut dalam dan pakai katanya pakai semacam daun yang biasa biar nempel. Ternyata harganya itu mahal sekali gitu loh. Dan itu dijadikan di sistem besi gudang kan, dimasukkan ke gudang dan diekspor itu seperti itu. Nah, kemudian kalau kita ke gudang beras gitu, kalau yang nggak tahan mungkin resiko gatal-gatal, alergi dan lain-lain ya, gudang gabah seperti itu ya. Iya, seperti itu sih. Mungkin lain di PBK Mas. Ya, bisa jelasin. mungkin dari sukanya dulu ya. Kalau dari PBK, menurut saya pribadi ya gitu. Dari saya pribadi, antara lain biasanya kita kadang-kadang juga sama sih interaksi di kantor pusat atau di cabang-cabang di daerah gitu. Di situ ya juga kita bisa menggali informasi lebih lanjut ya dari para pelaku usaha, kira-kira update bisnis prosesnya seperti apa dari mereka, terus mungkin juga ada kendala dan lain-lain seperti apa gitu. Kadang-kadang memang kita dari sisi pengawas juga tidak bisa nutup diri gitu, hanya memahami dari satu sisi. Mungkin dari sisi mereka ada hal-hal yang baru mesti disampaikan gitu, misalnya ada dinamika bisnis yang baru, itu mungkin mereka biasanya mungkin kalau ngobrol informal gitu kan lebih enak ya, konteksnya lebih cair ya. Beragam ya, beragam kan, ya, pelaku usaha itu kan beragam gitu. ya, ada yang kooperatif, Iya, ada yang gitu. Nah itu terus juga antara lain sukanya itu ya jadi banyak kenal juga sih sama beberapa pelaku di daerah gitu, termasuk juga di pusatnya itu sendiri gitu. Kemudian mungkin untuk dukanya, kalau dari sisi pengawasan di industri PBK itu memang kan ada resistensi dari
ada beberapa resistensi dari pelaku usaha dari sisi pengawasan untuk memberikan data-data yang kami mintakan. Misalnya memang kami mintakan data-data itu sebelum kami berkunjung ke perusahaan. Nah, biasanya resistensi itu datanya itu apa disampaikan ke kami lama gitu kan, atau misalnya diantar-antar gitu. Yang mana sebenarnya kami juga harus berpacu dengan waktu audit yang kami jalankan. Biasanya kan waktu audit hanya 3 sampai 5 hari ya gitu. Karena resistensi tersebut akhirnya ya mau nggak mau ya kita harus biasanya misal dapat data udah mepet gitu ya last minute ya kita harus benar-benar lebih effort lagi buat ngolah gitu karena kita butuh juga di audit ini untuk menganalisis informasi dan data yang mereka sampaikan. Kira-kira seperti itu sih kalau dukanya juga. Iya, belum lagi teman-teman yang untuk biasa cyber patrol ya untuk melihat nih mana yang ilegal kan. Kan selain kita bahas yang legal, kita lihat nih ada nggak yang ilegal gitu. Nah, mereka tuh biasanya rutin setiap harinya melakukan cyber patrol. Kemudian melakukan blokir nih terhadap mungkin website atau akun-akun yang disinyalir ada ilegal ya seperti itu, atau merugikan nasabah masyarakat seperti itu. Berarti kalau tantangannya apa sih dalam melakukan pengawasan perdagangan? Tantangannya banyak nih kayaknya nih. Apalagi kan tadi produknya ada yang kelihatan, terus harus teknologi tinggi juga, jangan sampai kita yang ngawasi teknologinya juga nggak tahu juga gitu. Jadi harus terus ningkatin kompetensi, skill kualitas juga dari termasuk kita juga mesti tahu ini kira-kira mungkin Bu Santi dinamika bisnis ini cepat ya gitu di industri ini gitu baik PBK maupun SRG dan PLK dinamis. Jadi banyak aturan-aturan yang juga mungkin diadaptasi dengan ketentuan realita yang baru yang kita juga sebagai auditor juga mesti tahu nih gitu kira-kira gimana implementasinya gitu pada saat melakukan analisa dan pengawasan. Kira seperti itu sih. Karena terus berkembang kan, sudah dibuat kebijakan, ternyata industri ini terus berkembang kan, terus ada lagi yang lebih baru lagi teknologinya. Jadi memang kita harus tetap ada payung hukumnya ya, dasar hukumnya supaya mendukung dalam melakukan tugas pengawasan. Kalau nggak ada payung hukumnya kita repot juga ya, karena semua harus didasarkan pada payung hukum. Jadi karena ini dinamis, kita juga harus adaptif ya, itu yang kejar-kejaran ibaratnya harus cepat seperti itu. Harus ada payung hukum. Selain payung hukum, harapan dari Ibu Santi dan Pak Seno apa aja sih untuk dalam kegiatan pengawasan ini? Ya mungkin kalau dari harapan dari saya sih memang bisa didukung juga gitu oleh sarana dan prasarana dan infrastruktur yang memadai juga dari kantor gitu ya, gitu antara lain gitu. Terus kemudian juga perlindungan juga buat kami gitu ya, mungkin dalam bentuk pengawalan atau kalau memang untuk ke daerah berisiko mungkin ya asuransi itu penting tuh ya. Iya gitu. Mungkin juga untuk ke daerah-daerah yang berisiko juga perlu pengawalan dari teman-teman di Abgakum kira-kira seperti itu. Dan memang kalau misalnya kinerja juga bisa naik ya akan lebih baik bisa. Alhamdulillah ya, semoga ya timnya kira 100% ya. Amin. Ya, intinya keamanan, kenyamanan dalam bekerja, seperti itu ya. Biar lebih optimal juga ya. Selain tadi perlu payung hukum, juga keamanan dalam bekerja. Ya oke, terakhir Bapak Ibu, ada nggak sih pesan untuk para JF pengawas perdagangan atau calon JF perdagangan yang mau masuk ke JF ini gitu? Pesannya apa nih? Gitu. Kalau dari saya sih untuk sebagai JF pengawas perdagangan ya, karena ini kan ruang lingkupnya seluruh Indonesia ya, itu ada juga di PKTN, di Bapepti ya seperti itu. Jadi dimanapun berada kita tetap harus melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya ya, karena anggap saja itu walaupun ada suka dukanya, resiko dan lain-lain, anggap saja itu pengalaman kita ya, karena pengalaman itu adalah guru terbaik ya. Jadi itu anggap saja pengalaman, itu menjadikan kita menjadi lebih baik. Kemudian untuk meningkatkan terus kompetensi diri dan
profesionalitas juga dijaga, seperti itu sih dari kami, supaya ini juga untuk menjaga agar pengawas perdagangan ini bermanfaat untuk masyarakat ya, untuk perlindungan konsumen terhadap masyarakat, seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Bu Santi, Pak Seno sudah hadir di segmen Besti dan berbagi pengetahuan. Semoga makin sukses untuk karir JF-nya ya. Iya, terima kasih. Makasih. Makasih Mbak Dian dan Mbak Anggun. Oke, Sobat Pusbin, sekian dari kami. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.